Bismillahirrahmanirrahim. Kabir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhib al-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma yasyahu min Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa bihi min darin azim nawaitu ta'allum والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من فضلك خذ الماء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif ulama alladhina kutiba diwanahum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi ulama'il 'amilin fid darain. Amin. Kitabul Quran, bab adab qiraatil Quran. Masih di dalam adab-adab membaca Al-Quran. Ila qaulihi ats-tsani. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, man lam yaqra'il Quran faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah menjauhi Al-Quran. Wa man qara'ahu wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran akan tetapi dia tidak merenungi artinya, maka dia sungguh telah menjauhi Al-Quran juga. Waman qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan merenungi artinya tapi tidak mengamalkannya, maka dia juga termasuk orang yang menjauhi Al-Quran. Salis, qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Wa qala aidan wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawah. Asyarat ila annahu la yanbaghi an yakuna al-insan ghafilal qalbi fi ibadatin wa qira'atil Qur'an. Wa ma hadza ma'na. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dalam keadaan bertadarru kepada Allah dan takut kepada Allah, dan tanpa mengeraskan suara, baik di pagi hari atau di sore hari, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, tadi dibaca ayatnya yang artinya wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, untuk di dalam mengingat kami, wattaba'a hawah, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka dua ayat tersebut mengisyaratkan ila annahu, bahwasanya la yambaghi, tidak pantas, an yakunal insan, adanya manusia itu ghafilal qalbi, hatinya lalai, fi ibadatin, di dalam ibadah kepada Allah, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi tidak pantas manusia itu lalai dari ibadah dan lalai dari membaca Al-Quran. Dan hakikat diciptakannya manusia dan jin, atau jin dan manusia, adalah untuk
ibadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kalau ditanya apa tujuannya jin dan manusia diciptakan oleh Allah, itu jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Jadi itulah tugasnya jin, itulah tugasnya manusia, beribadah kepada Allah. Urusan masa depan urusan Allah. Yang penting kita perbaiki ibadah kita. Makanya jangan repot-repot mikirkan masa depan. Nanti masa depan saya bagaimana? Jangan repot-repot mikirkannya. Yang harus kita repot mikirkannya, bagaimana ibadah kita benar dan diterima oleh Allah. Karena itu tugas kita dan itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Belajar ilmu agama sehingga ibadah benar, amal soleh kita diterima, urusan masa depan urusan Allah SWT. Berapa banyak orang-orang yang cita-citanya masih kecil berbeda dengan kenyataannya ketika dia sudah besar. Makanya serahkan urusan masa depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita laksanakan apa tugas kita sebagai makhluk Allah. Tugasnya tadi itu liya'budun, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Nah, itu perbaiki itu. Bagaimana kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan benar sehingga masa depan cemerlang. Orang kalau dia ibadahnya tidak benar, asal-asalan, tidak mau belajar, tidak mungkin cemerlang masa depannya. Iya, kalau cemerlang masa depan dunia. Ada orang ahli maksiat, bisnis lancar, duit banyak, padahal dia ahli maksiat. Iya, di dunia seperti itu. Kalau dia tidak taubat, akhirat masa depan yang kekal dan abadi tidak mungkin berkah dan bahagia hidupnya. Ar-Rabi', yang keempat, man qara'a al-Qur'an ma'a ma'rifati ma'nahu kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mengetahui maknanya, maka balasan untuk dia setiap hurufnya 700 kebaikan. Maka sungguh nikmat seorang hamba yang ditakdirkan oleh Allah bisa bahasa Arab dan memahami arti ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika dia baca Al-Quran dan dia paham artinya, satu huruf 700 pahalanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sambil baca, sambil merenungkan artinya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Setiap huruf ayat Al-Quran yang kita tahu artinya, maka satu huruf balasan dari Allah 700 kebaikan. Ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang Allah takdirkan dapat memahami bahasa Al-Quran. Al-Khamis, yang kelima. Sebelum masuk yang kelima, makanya Allah itu Maha Adil. Ada orang diberi kekayaan tidak bisa bahasa Arab. Ada orang diberi kekayaan bisa bahasa Arab, tapi dia tidak mempunyai sesuatu yang dimiliki oleh orang miskin. Jadi ada orang kaya, hartanya berlimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi ada sesuatu yang tidak dia miliki, dan sesuatu itu ada pada orang miskin. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan kekurangan. Kecuali Rasulullah SAW tidak ada kekurangan. Al-insanul kamil, manusia sempurna. Makanya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang kita melihat ada orang kaya, kayaknya nikmat hidupnya. Padahal biasanya sebaliknya. Dia menginginkan kehidupan seperti kita. Karena ada sesuatu yang dia inginkan tidak ada pada dia, tapi ada pada kita. Makanya orang yang mempunyai sifat qanaah itu hatinya tenang. Apa kata Imamul Haddad dalam qasidahnya, wal qanu roha. Orang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, roha, hidupnya enak, hatinya lapang. Kenapa? Apa yang Allah berikan kepada dia, itulah jatahnya dia, dan itu dia renungkan, dia masukkan dalam hatinya sehingga hidupnya tenang. Dia tahu allazi li ghairik la yasil ilaik wallazi qusim lak hasilun ladaik fastaril bi rabbik wallazi alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Yang bukan punya kamu tidak bakal sampai kepada kamu. Yang menjadi bagian kamu akan datang kepada kamu. Maka sibukkanlah diri kamu terhadap apa yang Allah wajibkan kepada kamu. Di dalam kewajiban-kewajiban dan di dalam menjalankan syariat, itu aja kata beliau, laksanakan itu aja. Jangan kamu banyak pusing-pusing. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terjadi. Tugas kita berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan, kita ini kan tak bisa menjadi hamba yang bersyukur, itu tak bisa. Jangankan mau mensyukuri nikmat Allah, menghitung nikmat Allah aja tak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tak mampu menghitungnya, kata Allah. Menghitung nikmat Allah saja kita tidak mampu, apalagi mensyukurinya. Tapi kata Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, kalau mau menjadi hamba yang bersyukur dan sabar, maka caranya dua. Urusan akhirat lihat yang di atas, urusan dunia lihat yang di bawah. Itu orang yang seperti itu akan digolongkan sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Bagaimana caranya? Urusan akhirat lihat yang di atas. Maksudnya urusan akhirat beramal soleh, lihat orang yang di atas kita amal solehnya. Ente udah sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lainnya, lihat orang-orang dulu. Imam Ali Zainal Abidin sholat sunnah mutlaknya 1000 rakaat. Lihat seperti itu, maka tidak sombong. Ngaji satu hari misal 1 juz, bagaimana orang-orang dulu ngajinya? Ada yang satu hari khatam. Dengan melihat seperti itu tidak sombong dengan ibadah. Kalau urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Punya mobil, alhamdulillah ada orang tak punya mobil. Punya motor, alhamdulillah ada orang tak punya motor. Punya sepeda, alhamdulillah ada orang jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah ada orang tak berkaki. Tak berkaki, alhamdulillah ada orang yang tak ada hidup, tak ada mati. Koma, tidak bisa melakukan apa-apa. Kata Nabi, kalau begitu urusan akhirat lihat yang di atas, urusan dunia lihat yang di bawah. Dengan cara itu kita bisa digolongkan menjadi hamba yang bersyukur dan sabar. Kalau kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah sendiri, bersyukur, tak bakal mampu. Menghitung nikmat aja tak mampu, apalagi mensyukurinya. Kalau ranting-ranting pohon dijadikan pulpen, lautan airnya dijadikan tinta, tidak bisa menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Macam mana kita mau mensyukurinya? Ngitungnya aja tidak bisa. Tapi bisa menjadi hamba yang bersyukur dengan dua dari cara itu. Urusan akhirat lihat yang di atas kita, biar bersyukur, biar tidak sombong dengan ibadah. Urusan dunia lihat yang di bawah kita, biar selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kalau urusan dunia melihat selalu yang di atas, maka tidak ada puas-puasnya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kata beliau dalam hadisnya, Lau kana lil abdi wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla afahu illa turab wa yatubullah ala man tab. Kata Nabi, jika seorang hamba punya emas satu lembah, satu gunung, satu jurang, maka dia kepingin akan mempunyai 2 lembah
2 jurang emas. Dan terus dia tidak akan puas-puas, kata Nabi, sampai mulutnya ditutup dengan tanah, artinya sampai mati. Dan Allah akan memberi taubat kepada orang yang bertaubat. Artinya urusan dunia itu tidak ada habis-habisnya. Punya emas 1 lembah pengen 2, punya 2 pengen 3, dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena dia tidak merasa puas, tidak punya sifat kurang, sampai mati baru dia puas. Itu urusan dunia itu. Makanya lihat yang di bawah agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma kana salaf yu'allimuna auladahum ayatan minal Qur'an ma'a ma'naha wa sababi nuzuliha wa makani. Kana salaf, adanya orang soleh terdahulu, salafus soleh, yu'allimuna auladahum, mereka mengajarkan anak-anak mereka ayatan minal Qur'an, satu ayat dari Al-Quran. Artinya mereka setiap mengajarkan satu ayat Al-Quran kepada anak-anak mereka, bukan hanya ayatnya yang mereka ajarkan, ma'a maknaha, sekalian dengan artinya, wasababi nuzuliha, maknanya, sebab turunnya ayat itu, wa makanihi, dan di mana turunnya. Begitu didikan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mengajarkan setiap ayat beserta arti, makna, beserta sebab turunnya dan di mana turunnya. Sadis, yang keenam, yang bagi lil insan, sepantasnya bagi manusia, iza hasala lahul khusyuk, jika dia mendapatkan kekhusyuan, wal ladzah, dan kelezatan, fi qiraati ayatin minal Qur'an, ketika dia membaca suatu ayat dari Al-Quran, datang khusyuk, datang lezat, nikmat dia baca ayat itu, maka sepantasnya ayyukarrilaha, dia ulang-ulang itu ayatnya, walau mi'ah marrah, walaupun 100 kali tidak apa-apa dia ulang. Li'annahu rubbama yakunu fathuhu bidzalik, karena mungkin saja Allah akan berikan dia pembukaan terhadap ilmu laduni. Dia akan mendapatkan pembukaan dari Allah, ilmu laduni, kebaikan, keberkahan dunia akhirat, sebab ayat tersebut. Ya, dulu ada seorang Habib, namanya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail di Hadramaut. Ya, Al-Qadri. Al-Qadri itu nasabnya kepada beliau, di antaranya Al-Qadri. Beliau pernah di suatu malam, ya, bahkan sering, ketika beliau membaca ayat innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu, maka Allah yang maha pengasih akan menjadikan untuk mereka, orang yang beriman dan beramal soleh itu, Allah jadikan untuk mereka apa? Wudda, cinta. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan oleh Allah cinta. Nah, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ketika baca ayat ini dari mulai tahajud, beliau ulangi kalimat wudda itu. Wudda itu artinya cinta, ya, mawaddah dari kata-kata ini, wudda. Jadi ketika beliau baca innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, beliau mengulang wudda, wudda, wudda terus sampai subuh. Kenapa? Karena beliau ketika menyebutkan kalimat wudda, cinta itu, beliau mendapatkan khusyuk dan lezat dalam hatinya. Makanya beliau ulangi terus sampai subuh. Nah, dan itu dianjurkan. Ketika kita baca Al-Quran, kita bertepatan dengan suatu ayat, enak hati kita, lezat rasanya, ulangi ayat tersebut. Sampai kapan? Sampai hilang tuh khusyuknya, sampai hilang tuh lezatnya. Kalau selama masih ada lezatnya, terus baca terus. Ustaz, lezatnya udah hilang-hilang, Ustaz. Sementara waktu sholat udah mau habis, ya udah berhenti kan. Tapi kalau masih ada waktu, terus ulangi. Kenapa? Mungkin dengan sebab itu kamu akan mendapatkan pembukaan dari Allah. Pembukaan apa tuh? Ilmu laduni, kebaikan dan keberkahan. Itu dianjurkan. Nuqila, sabi nuqila an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu, aidan diriwayatkan juga dari Sayyidina Ja'far as-Sadiq, annahu kharra maghsyian, bahwasanya beliau annahu kharra maghsyian alaih,
beliau pernah pingsan wa huwa bis shalah, sedangkan beliau dalam solat. Fasuila, maka beliau pun ditanya anzalik, tentang hal itu, kenapa beliau lagi solat pingsan. Faqal, beliau berkata, ma ziltu uraddidul ayah hatta sami'tuha minal mutakallim biha. Saya selalu ulangi ayat yang saya baca sampai saya mendengar yang berfirman tentang ayat itu. Artinya sampai dia mendengar suara dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau, kalau Sayyidina Ja'far As-Shadiq, siapa Sayyidina Ja'far As-Shadiq? Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu anaknya Imam Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Ja'far As-Shadiq ini cicitnya Sayyidina Husain. Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Jadi beliau ini cicitnya Sayyidina Husain. Nah, beliau kalau ngaji, kalau baca Al-Quran, ayatnya diulang-ulang terus sampai dengar suara dari Allah SWT. Dalam solat, ketika beliau mendengar suara, pingsan beliau. Az-Zamin yang ke-8, kana Umar ibn al-Khattab, kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rubbama tamurru alaihi al-ayah fi wirdihi min al-lail fa yasqutu maghshiyan alaihi. Adanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ini beliau itu kadang di malam hari baca wiritannya ayat Al-Quran. Jadi ketika beliau membaca, artinya ngaji lah gitu kalau istilah sekarang. Jadi beliau kalau ngaji di malam hari, itu sering beliau ketika membaca ayat, beliau pingsan, maghsyian alaih, pingsan beliau. Hatta yasira yu'adu ayyaman, sehingga beliau itu menjadi dijenguk, yu'adu artinya dijenguk beberapa hari. Kama yu'adul marid, sebagaimana orang yang sakit dijenguk. Jadi beliau sering kalau baca Al-Quran di malam hari pingsan, habis itu sakit dan dijenguk sama teman-teman beliau, seakan-akan beliau itu sakit. Memang seperti orang sakit. Karena apa? Karena takut kepada Allah SWT. Yang dulu diceritakan Sayyidina Umar itu pernah, Sayyidina Umar dibayangkan orang yang sangat keras, kerasnya luar biasa, pemberani, jagoan, pernah ingin membunuh Nabi dulu. Makanya jangan lihat masa lalu seseorang, karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Dan Sayyidina Umar dulu ingin membunuh Nabi, keras, kasar. Tapi setelah dapat hidayah dari Allah, beliau menjadi mertua Nabi. Beliau menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar. Beliau menjadi manusia paling terbaik setelah para nabi, para rasul, dan setelah para rasul, para nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Beliau jadi mertua Nabi, satu. Yang kedua, jadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, menjadi manusia paling terbaik setelah rasul, nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Beliau paling terbaik. Yang keempat, beliau menjadi orang yang mendapat kabar gembira masuk syurga. Yang kelima, beliau menjadi orang yang dikuburkan di samping Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Padahal dulunya luar biasa, keras, kasar, bahkan sampai ingin membunuh Nabi. Tapi akhir hayatnya ditutup dengan keadaan baik. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau pernah pada suatu hari lewat di jalan kota Madinah. Beliau mendengar salah satu warga membaca Al-Quran dari dalam rumah. Beliau melewati rumah itu dan beliau mendengar warga tersebut membaca firman Allah Ta'ala, Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', yang artinya Inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi.
ma lahu min dafi', tidak ada siapapun yang dapat mencegah atau menyelamatkannya dari siksa Allah tersebut. Mendengar ayat tersebut tentang siksa Allah yang pasti terjadi dan tidak ada yang bisa mencegah azab tersebut kalau datang, mendengar ayat tersebut langsung gemetar badan Sayyidina Umar, pingsan, akhirnya digotong, dibawa ke rumahnya, sakit berhari-hari, dijenguk sama orang, dijenguk seperti orang sakit. Ditanya, kenapa? Sakit apa? Tidak ada sakitnya. Beliau sakit karena sebab takut mendengar ayat tentang siksaan Allah SWT. Lah, sekelas Sayyidina Umar saja luar biasa takutnya, padahal beliau dijamin syurga, bertuah Nabi lagi. Macam itu, luar biasa takutnya kepada Allah SWT. At-tasi' yang ke-9, Sayyiduna Muhammad Ibnu Hasan Jamalul Lail yukarriru. Nah, ini yang tadi Sayyiduna Muhammad bin Hasan Jamalul Lail yukarriru innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang diulang sama beliau itu yang terakhir, wudda itu yang diulang terus sama beliau, Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Yang dulu pernah saya ceritakan, yang mana ada setan iblis mau mengganggu beliau, yang menyamar seperti menjadi pembantu beliau. Akhirnya beliau jadikan pembantu benaran. Terus bertahun-tahun itu setan iblis ingin mengganggu dia, menyamar sebagai khadim pembantunya dengan pakaian seperti ulama. Beliau biarkan, tapi dijadikan pembantu. Akhirnya tidak ada yang tahu kalau itu adalah setan iblis. Yang tahu Al-Habib Abdullah bin Habib Bakar Aidus, yang ditempeleng sama beliau pakai sendalnya itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Al-ashir yang ke-10, an ba'di akabiris sadatil alawiyah al-mutaqaddimin, dari sebagian para sadah al-alawiyah, para habaib, para pembesar-pembesar habaib terdahulu, annahu kana lahu syiddatul tizazin bi tilawatil Quran, saking mereka itu lezatnya baca Al-Quran. Di antaranya itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail nih. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu saking lezatnya baca Al-Quran, yajiduha kullama talahu, beliau dapatkan kelezatan itu setiap kali baca Al-Quran, itu merasakan kelezatan. Farubbama zaharat lahu fil hissi fi fahmihi wa lisanihi, dan bahkan beliau merasakan lezatnya itu di dalam mulut dan lisannya, lidahnya, kahalawatil asal wasukar, seperti manisnya madu dan gula. Ini saking manisnya, lezatnya baca Al-Quran, itu di dalam mulutnya serasa-rasa ada madu dan gula, manis. Hatta kana yataharraj min tilawatihi wa huwa sha'im, sampai-sampai mereka itu berhati-hati tidak mau baca Al-Quran ketika mereka lagi puasa. Jadi Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu adalah termasuk orang yang kalau puasa tidak mau baca Al-Quran. Padahal orang kalau lagi puasa itu dianjurkan baca Al-Quran karena pahalanya jauh berlipat ganda. Tapi beliau tidak baca Al-Quran kalau ketika puasa. Tapi beliau bacanya lailan, beliau bacanya di malam harinya puasa. Kenapa? Karena beliau takut yada'u lahu suratul iftar, karena beliau takut akan terjadi padanya seakan-akan beliau tuh buka puasa. Kenapa? Karena yang namanya orang baca Al-Quran kadang-kadang kan nelan air ludah, baca Al-Quran nelan air ludah, sedangkan air ludah beliau rasanya seperti madu dan gula. Nah, kalau beliau telan kan seperti orang yang buka puasa, makan madu dan makan gula. Nah, itu beliau tidak mau lakukan. Saking nikmatnya baca Al-Quran, ketika puasa tidak baca Al-Quran, malamnya beliau baca. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang soleh ketika ibadah, lezat. Jadi mereka ibadahnya bukan terpaksa, tapi merasakan kelezatan. Tahajud tidak terpaksa mereka. Mereka tahajud tidak terpaksa. Bahkan mereka tahajud itu merasakan kenikmatan sehingga mereka mengatakan apa? Itu dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan, karangan Imamul Haddad. Kata mereka orang-orang soleh terdahulu, "Lau kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi minal laili la kanu fi 'aisyin thayyib." Lau kana ahlul jannah, jika penghuni syurga itu fi mithli ma nahnu fihi
fi mithli ma nahnu fihi minal laili, seperti apa yang kita rasakan lezatnya ketika bangun malam ibadah di malam hari solat tahajud. Kalau mereka itu merasakan kelezatnya, penduduk syurga itu merasakan kelezatan seperti lezatnya kami ketika bangun malam solat tahajud, maka sungguh hidup mereka itu enak. Berarti kalau kelezatan penghuni syurga itu tidak seperti kelezatan mereka ketika tahajud, berarti hidup di syurga itu kalah enak dengan, kalah lezat dengan kelezatan yang mereka dapatkan di waktu tahajud. Jadi saking lezatnya tuh sampai mereka bilang begitu. Kalau di surga itu lezatnya tidak seperti ini, berarti kurang lezat. Kalau seperti ini baru lezat di surga. Maksudnya lezatnya ketika mereka bangun tahajud. Makanya di antara mereka mengatakan, ma ghammani syai'un mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri. Ma ghammani syai'un mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri. Tidak ada yang membuat saya sumpah galau selama 40 tahun, tidak ada, kecuali terbitnya fajar, maksudnya subuh. Artinya ketika terbit waktu subuh, habis dah waktu tahajud. Sumpah mereka, kenapa? Sudah habis waktu untuk bercengkrama dengan Allah SWT. Jadi mereka betul-betul merasakan lezat. Nah itulah lezat itu yang kita cari. Lezat ketika tahajud, lezat ketika bermunajah kepada Allah, sehingga ibadah tidak terpaksa, tapi merasakan lezat, manis dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadi Asyar yang ke-11, akhraj Ibnu Jarir an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Artinya demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, ma min ayatin min kitabillah, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran, kitab Allah itu, illa kecuali wa ana a'lamu, saya tahu, fi man nazalat, pada siapa ayat itu turun, wa aina nazalat, dan di mana ayat itu turun, wa mata nazalat, dan kapan ayat itu turun. Walau a'lamu makana ahadin huwa a'lamu bi kitabillah minni, dan jika saya mengetahui ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran daripadaku, tanaluhul maqaya, dan orang itu bisa ditempuh jarak ke dia itu dengan kendaraan, la ataitu, sungguh aku akan datang kepada dia, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata beliau, kalau ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran, melebihi aku pemahamannya, dan bisa sampai ke dia menggunakan kendaraan, sungguh aku akan datangi orang itu. Ini menunjukkan saking semangatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mempelajari Al-Quran. Dimanapun orang itu berada, kalau dia lebih paham dariku tentang Al-Quran dan bisa ditempuh dengan kendaraan, aku akan datang kepada orang tersebut. Al-Thani Asyar yang ke-12, ja'a bil azhar wa huwa kalamul Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, inna man qara'a al-Qur'ana qa'iman, sesungguhnya orang yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri, fi shalah, dalam salat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, maka untuk dia setiap hurufnya 100 kebaikan. Wa in kana qa'idan khamsun, dan jika dia baca Al-Quran dalam posisi duduk di dalam solat, setiap ayat untuk dia 50 kebaikan. Wa in kana fi ghairi salatin, dan jika dia membaca Al-Quran di luar solat, ala taharatin, tapi dalam keadaan suci, khamsun wa ishrun, setiap huruf 25 kebaikan untuknya. Wa in kana ala ghairi taharatin, dan jika dia baca Al-Quran di luar solat tanpa wudu, yaitu tanpa memegang Al-Quran. Kan boleh baca Al-Quran tanpa wudu, tapi jangan dipegang Al-Qurannya. Siapa yang baca Al-Quran di luar solat tanpa wudu, asyru hasanat, jadi pahalanya 10 kebaikan yang dia dapatkan. Jadi yang baca Al-Quran di dalam solat posisinya berdiri, satu huruf 100 kebaikan. Yang baca Al-Quran dalam solat posisinya duduk, satu huruf 50 kebaikan. Yang baca Al-Quran di luar solat tapi punya wudu, maka satu huruf 25 kebaikan. Yang baca Al-Quran di luar solat tanpa wudu, yaitu tanpa memegang Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana
اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا أتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهم وآله والصحب عدد طش السحب والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا نائم محبة الناس أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين المهاجر الله عليه وسلم محمد بن علي وعلى آله وصحبه وخير من جميع ساداتنا وعلى آله وصحبه وسلم الرحمن الرحيم بسم الله حبيب حسن أحمد بهر وسلم محمد علي بن نجد من شيخنا ثم إلى ربي شريف محمد صابت ومن رحمه الله ربك وفرز ما إلا أرواح جميع وليله من الصالح ومن الرسول لزمت والإسماع ومقول في هذا الكتاب فرز ما إلا أرواح اذكروا أمواتكم سوداء والمغفرة يسكنه من جنة برحمة الله ينفعنا بركاته وبركاته هذا الكتاب وصلى عليه من وعليه محمد الفاتح في اليوم الآخر وأن الله بركاته وبركاته هذا الكتاب يرزقنا ووالدنا جميع شيخنا جميع أحبابنا طول العمر بالفضل والسلام العافية بالطعام والنظر دنياهم ورضاه وعفوه ومغفرته ورحمته وبركاته والاجتماع مع حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وظلم النافع والمبارك والرزق حسيا ومعنا بالاجتماع مع خير البرية في الدنيا قبل الآخرة قبل ظلمنا ودائما المستمر على أهل النيات ولنية صالحة ومن وصل بن صالح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.